Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallif rahimahullah wa ala man naf'a bihi wa barakati ulumih wa bikum bid daraini amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sababu ikhtilafihim taraddudur ribihi baina an yakuna hukmuhu hukmal madil mustafadi atau hukmal asli. Sebab terjadi perselisihan pendapat para ulama adalah adanya kebimbangan antara keuntungan yang hukumnya hukum harta yang diambil manfaatnya atau dia itulah hukumnya hukum modal. Ini yang menjadi ikhtilaf para ulama pada masalah tersebut di atas sebelumnya itu. Jadi Imam Syafi'i, Imam Malik hampir sama, bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan dari hasil harta tijarah, perniagaan, perdagangan, dimulai dari hari pertama kali kita mengambil manfaat dari kita punya uang, kita punya modal, mau modalnya sudah mencapai nisab atau tidak mencapai nisab. Kalau sudah sampai setahun, kemudian keuntungan plus modal ternyata sudah mencapai nisab, maka dalam mazhab Imam Syafi'i wajiblah untuk dikeluarkan zakatnya 1/40 atau 2,5%. Jadi nggak dilihat modalnya, pokoknya modalnya nggak mencapai nisab atau mencapai nisab, yang penting lihat nanti pas setahun. Jalan setahun udah ada keuntungan dari modal yang ada mencapai nisab atau tidak mencapai nisab, setahun sampai keuntungan ada, digabung keuntungan plus modal ternyata sudah mencapai nisabnya, wajib dikeluarkan 1/40 atau 2,5%. Ini madhab yang pertama. Pendapat yang pertama dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Yang kedua kemarin, kalau Imam Malik enggak, Imam Malik lihat daripada haul keuntungan adalah haul modal. Lihat dari haul modalnya. Sama dengan Imam Syafi'i, hampir sama. Imam Malik mengatakan bahwasanya keuntungan tersebut, modal tersebut tidak dilihat apakah mencapai nisabnya atau tidak mencapai nisabnya, tapi haulnya haul modal. Haulnya adalah haul modal. Jadi modalnya hitung setahun udah sampai belum? Dari bulan Ramadan sampai Ramadan tahun datang sudah mencapai setahun modalnya. Hitung-hitung keuntungan plus modal. Misalnya modalnya tidak mencapai nisab atau mencapai nisab, pas dihitung-hitung sampai setahun, haulnya modal sudah sampai, keuntungan plus modal sudah mencapai nisab, maka sama dalam mazhab Imam Syafi'i wajib dikeluarkan zakatnya 1/40 atau 2,5%. Bedanya, kalau Imam Syafi'i haulnya haul dari pertama kali modal diambil manfaatnya untuk berdagang, sementara Imam Malik tidak, haul keuntungan adalah haul modal. Yang ketiga kemarin Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, beliau berpendapat bahwasanya kalau seandainya modalnya sudah mencapai haul, kalau seandainya modal sudah mencapai haul, barulah dikeluarkan zakat daripada barang-barang atau harta yang dijadikan sebagai barang tijarah atau perniagaan. Tapi kalau tidak mencapai haul, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Jadi beda. Imam Abu Hanifah lihat modalnya sudah mencapai haul, nah nisab belum, udah haul, udah nisab belum, mau pegangan nisab belum sampai nisab, maka ya pendapat daripada Imam Abu Hanifah, maka orang tersebut tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat tijarahnya. Jadi beda dengan pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dan pendapat daripada Imam Malik radhiyallahu anhu. Nah, ini adanya perbedaan para ulama pendapat pada masalah itulah antara hukum daripada barang yang dijadikan sebagai barang tijarah tadi, hukumnya hukum barang yang diambil manfaat atau hukum-hukum modalnya, diambil manfaat dari barangnya atau dari modalnya, atau demikian. Inilah yang menjadi ikhtilaf para ulama yang tadi ya di atas ya. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu
dimulai daripada pertama kali diambil manfaat barang tersebut. Sementara Imam Malik adalah tidak, bahwasanya beliau mengatakan haulnya adalah haul daripada modalnya. Faman syabbahahu bil malil mustafadi, maka ulama yang menyamakan bahwasanya dia sama dengan harta yang diambil manfaatnya ibtidaan pada permulaannya, qala, maka ulama ini berpendapat yustaqbalu bihil haulu, maka akan dihadapkan dengannya akan haulnya. Jadi haulnya dilihat sudah sampai haul belum, udah haul. Kemudian nisab belum, oh udah. Antara harta yang diambil manfaat tadi, dia punya modal misalnya mencapai nisab atau tidak mencapai nisab, kemudian dipakai untuk berniaga, diambil manfaat dari modal tersebut jalan setahun, kemudian sampai nisabnya, keuntungan plus modal, maka ini orang wajib untuk mengeluarkan zakatnya 1/40 atau 2,5%. Ini pendapat yang pertama tadi, pendapat daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi Imam Syafi'i demikian. Imam Syafi'i, dari harta yang kita punya, modal yang kita punya, mau modal pertama kali mencapai nisab atau tidak mencapai nisab, berjalan tuh, udah mulai jalan, ada keuntungan dari modal tersebut yang diambil manfaatnya, jalan, ada keuntungan sampai setahun dihitung-hitung, misalnya modalnya nggak mencapai nisab, pas dihitung setahun, dihitung plus keuntungan, ternyata mencapai nisab, maka dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i wajib dikeluarkan zakatnya 1/40 atau 2,5%. Tapi ingat, itu dihitung dari harta yang diambil manfaatnya, jadi bukan dari modal. Jadi harta yang diambil manfaatnya untuk berniaga itu orang. Sementara Imam Malik enggak. Imam Malik adalah haul keuntungan, adalah haul dari modal. Tapi sama dengan Imam Syafi'i, mau modalnya mencapai nisab atau enggak mencapai nisab, yang penting jalan setahun, kemudian dihitung-hitung keuntungan plus modal ternyata sudah mencapai nisab, maka dalam madhab Imam Malik wajib dikeluarkan 1/40-nya atau 2,5%-nya. Yang ketiga, Imam Abu Hanifah, beliau melihat lihat dari nisab modalnya. Kalau pas tahun ternyata modalnya nggak mencapai nisab, maka dalam madhab Al-Imam Abu Hanifah orang tersebut tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Kemudian yang kedua adalah waman syabbahahu bil asli. Ini pendapat yang kedua, pendapat daripada Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Dan ulama yang menyamakannya dengan asal dengan modal, wa huwa ra'sul mali, yaitu modal. Qala, maka ulama ini berpendapat hukmuhu hukmu ra'sil mali, hukumnya hukum modal, illa kecuali anna min syuruti hadat tasbihi, bahwasanya syarat-syarat daripada penyamaan ini an yakuna ra'sul mali qad wajabat fihi zakatu, modalnya adalah modal yang wajib zakat padanya. Bagaimana tuh modal yang wajib zakat padanya? Wadzalika la yakunu illa idza kana nisaban, kalau seandainya modalnya sudah mencapai nisab. Ini pendapat daripada Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Jadi beliau Al-Imam Abu Hanifah lihat kepada modalnya dulu, apakah modalnya sudah mencapai nisab atau belum. Kalau sudah mencapai nisab, jalan setahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya 1/40 atau 2,5%. Tapi kalau modalnya ternyata tidak mencapai nisab, maka dalam madhab Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an tidak ada keluarkan zakatnya, wajib, tidak ada wajib dikeluarkan 1/40-nya atau 2,5%-nya. Wa lidzalika yad'ufu qiyasul ribhil asli fi madhhabi Malikin. Oleh karena itu lemah mengkias keuntungan di atas modal dalam madhab Imam Malik. Nggak bisa menganalogikan tuh antara keuntungan dengan modal, dikias nggak bisa.
Makanya Imam Malik bilang itu pendapat lemah, tidak bisa dipakai. Sementara pendapat Al-Imam Abu Hanifah demikian. Jadi yang namanya modal harus mencapai nisab, dipakai selama setahun, kemudian ternyata modalnya sudah mencapai nisab, baru zakat wajib 1/40 atau 2,5%. Imam Malik bilang mengkias modal dengan keuntungan seperti itu lemah hukumnya. Makanya dalam mazhab Imam Malik radhiyallahu anhu bahwasanya mau modalnya mencapai nisab atau tidak mencapai nisab, tetap kalau seandainya sudah mencapai setahun, keuntungan plus modal sudah mencapai nisab, sekalipun modalnya tidak mencapai nisab, hitung-hitung ternyata keuntungan plus modal sudah mencapai nisab, padahal modalnya tidak mencapai nisab. Tetap dalam mazhab Imam Malik radhiyallahu anhu, karena keuntungan plus modal sudah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya 1/40 atau 2,5%. Karena kata Imam Malik, mengkias keuntungan dengan modal itu hukumnya lemah. Wa yushbihu an yakuna alladhi i'tamadahu Malik radhiyallahu anhu bidzalika huwa tashbihu ribhil mali binasail ghanami. Dan disamakan hal itu pendapat Imam Malik yang kuat, yang mu'tamad radhiyallahu anhu adalah menyamakan keuntungan daripada harta perniagaannya dengan keturunan anak-anak daripada kambing. Sama tuh, mengkias sama. Lakin nasalul ghanami mukhtalafun aidan fi tetapi anak-anak kambing diperselisihkan juga pada masalah ini. Wa qad ruya an Malikin mithlu qaulil jumhuri. Sungguh riwayat Imam Malik sama pendapat beliau dengan pendapat daripada jumhur ulama. Jadi alhasil demikian ya, Imam Syafi'i, maka beliau menghitung cara zakat dari tijarah, perniagaan, zakat dari barang perdagangan adalah di pertama kali diambil keuntungan, diambil manfaat dari harta yang memang dijadikan sebagai harta dari barang dagangan tersebut. Sudah mencapai haul, mau mencapai nisab modalnya atau tidak, wajib zakatnya 1/40. Sementara Imam Malik tidak. Imam Malik haul keuntungan adalah haul daripada modal. Kemudian jalan setahun, dihitung-hitung, ternyata modal plus keuntungan sudah mencapai nisab, maka dalam mazhab Imam Malik sama dengan mazhab Imam Syafi'i, wajib dikeluarkan 1/40 atau 2,5%. Sementara mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu tidak demikian. Beliau melihat dari setahun jalan modalnya sudah mencapai nisab atau belum. Kalau sudah mencapai nisab, baru keluarkan zakatnya. Kalau tidak mencapai nisab, maka tidak ada kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam bishawab.